dan umurnya belum sampai 2 tahun. Najis yang ketiga, najis sedang, yaitu semua najis selain 2 yang disebutkan tadi. Adapun cara mensucikannya, yang pertama, cara mensucikan najis besar dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu setelah hilang ain yang najis. Yang kedua, cara mensucikan najis ringan, mensucikannya dengan memercikan air secara menyeluruh dan menghilangkan ain yang najis. Najis yang sedang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ainiyah, yaitu najis yang masih nampak warna, bau, atau rasanya, maka cara mensucikannya najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Yang kedua, hukumiyah, yaitu najis yang tidak nampak warna, bau, atau rasanya, maka cara mensucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian, macam-macam air dalam toharoh, yaitu air yang dapat digunakan untuk bersuci atau toharoh merupakan air yang berasal dari bumi dan berasal dari langit, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit dan memancarkan mata air dari bumi. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci atau berwudu. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air mata air atau sumber mata air. Yang keenam, air es atau salju. Yang ketujuh, air embun. Yang selanjutnya, pengertian hadas kecil dan hadas besar serta cara membersihkannya. Yang pertama, hadas kecil yaitu buang air kecil dan besar, kentut, keluarnya mazi dan wadi dalam keadaan sehat merupakan hadas kecil. Apa itu mazi dan wadi? Mazi adalah cairan bening dan lengket yang keluar ketika muncul syahwat. Sementara wadi adalah cairan putih dan kental yang keluar saat buang air kecil atau setelah melakukan kegiatan yang melelahkan. Nah, ketika seseorang sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, dan melakukan tawaf sebelum mensucikan diri dengan wudhu. Untuk mensucikan diri saat setelah buang air kecil atau besar, mengeluarkan mazi dan wadi bisa dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang tempat keluarnya ketiga perkara tersebut, lalu berwudhu. Yang kedua, hadas besar merupakan keadaan di mana seseorang yang sedang dalam keadaan janabah, sementara orang yang melakukan hadas besar tersebut adalah junub. Beberapa perkara yang termasuk ke dalam hadas besar antara lain mengeluarkan mani dalam keadaan sadar ataupun tidur, atau umumnya disebut mimpi basah dan haid. Adapun cara mensucikannya yaitu ambil air dari kamar mandi lalu basuh tangan 3 kali, kemudian bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Yang ketiga itu berwudu, kemudian guyur kepala 3 kali bersama dengan mengucap niat. Rambut boleh digelung, jadi boleh diikat seperti itu. Yang selanjutnya, siramkan air ke seluruh badan, kemudian dari bagian kanan lalu ke kiri. Yang kemudian gosok seluruh tubuh sebanyak 3 kali, baik depan maupun belakang. Pastikan air membasuh semua bagian kulit, menyela rambut dan bulu tebal agar kulit terbasuh air. Jika menyentuh kemaluan, maka saat mandi berwudu kembali di akhir mandi janabah atau mandi hadas. Mandi hadas besar itu seperti orang yang setelah haid, orang yang setelah mengeluarkan mani dengan sengaja atau tidak, itu harus mensucikannya dengan cara mandi hadas besar, yaitu sebagai berikut yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu adapun syarat wajib sholat bagi seluruh umat muslim, yaitu Islam, balik, dan berakal. Selain itu, ada pula syarat sah sholat fardu, yaitu ada 5. Yang pertama, sudah masuk waktunya azan, menghadap
Fikih dalam sholat tidak berhenti sampai syarat saja. Adapun rukun sholat sebagai berikut. Yang pertama, niat, takbiratul ikram, berdiri bagi yang mampu atau duduk dan berbaring, membaca Al-Fatihah di tiap rakaat, ruku dengan tumanina, i'tidal, sujud 2 kali dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, duduk tasyahud akhir dengan tumanina, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir, yang selanjutnya membaca salam yang pertama, dan terakhir tertib dan berurutan mengerjakan rukun-rukun sholat tersebut. Umat muslim tidak hanya diajarkan mengenai sholat fardu, begitu pula ada sholat sunnah. Apa yang dimaksud sholat sunnah? Apa yang dimaksud sunnah? Sunnah yang berarti bila dikerjakan ia mendapat pahala, dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Berikut beberapa macam sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri terbagi menjadi 2 macam, sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad merupakan ibadah sunnah yang ditekankan atau hampir mendekati wajib, seperti sholat sunnah di hari raya dan sholat tawaf. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan kuat, seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat istikharah, dan sholat tahiyatul masjid. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat fardu, yang pertama, hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, kejatuhan najis yang tidak sengaja, yang tidak segera terbuang seperti kotoran cicak. Yang selanjutnya, terbuka auratnya yang tidak segera ditutup. Yang keempat, bercakap-cakap. Yang kelima, sengaja melaksanakan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Yang keenam, makan yang banyak walaupun tidak sengaja. Yang ketujuh, bergerak hingga 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja. Yang kedelapan, bergerak dengan gerakan besar seperti melompat atau memukul. Yang kesembilan, mendahului atau terlambat mengikuti gerakan imam. Yang ke-10, berbalik arah dari kiblat. Yang ke-11, tertawa dengan keras atau batuk ringan dengan sengaja. Yang ke-12, berubah niat seperti sewaktu sholat niat, kalau hujan saya mau mengangkat jemuran dalam hati, itu sudah membatalkan sholat. Yang selanjutnya, ragu-ragu akan berubah niat. Yang ke-14, punya niat membatalkan sholat dengan kondisi seperti sewaktu sholat berlangsung, hati berkata, nanti kalau ada tamu sholatku akan membatalkan. Itu akan membatalkan sholat fardu. Yang ke-15, mengurangi sholat sunnah seperti tidak tahiyat. Yang ke-16 atau yang terakhir, menambah rukun sholat selain Al-Fatihah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun puasa Ramadan. Syarat puasa Ramadan adalah muslim, sudah balik, berakal dan sehat atau tidak gila, kuat dan mampu, dan bermukim. Kemudian untuk rukun puasa ada 2, yaitu niat puasa Ramadan dan dapat menahan diri dari apa yang dapat membatalkan puasa. Adapun beberapa macam puasa sunnah yang diantaranya yaitu puasa Syawal, yaitu puasa setelah Ramadan dan dilakukan selama 6 hari. Yang kedua, puasa Arafah, yaitu jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Yang ketiga, puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Yang keempat, puasa Senin Kamis. Yang kelima, puasa Daud, merupakan puasa unik karena pasalnya puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling atau sehari puasa sehari tidak. Yang keenam, puasa Asyura adalah bulan yang dimana untuk memperbanyak puasa, boleh di awal bulan, pertengahan, atau di akhir. Yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang hanya dilakukan minimal 3 kali dalam sebulan.
yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriah atau bulan pada kalender Islam. Yang ke-8 atau yang terakhir puasa Sya'ban, yaitu puasa di bulan puasa. Yang terakhir pada bab puasa yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Berikut akan saya berikan poin-poinnya. Yang pertama, masukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Contohnya seperti kita masuk mulut, hidung, atau yang lain-lain. Yang kedua, memasukkan benda ke dalam salah satu jalan atau dubur atau kemaluan. Kemudian muntah dengan sengaja, berhubungan badan dengan sengaja di siang hari, keluar mani dengan sengaja, haid, nifas, gila, dan yang terakhir murtad. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu pada materi keempat ini saya akan memberikan prakteknya mulai dari wirid setelah sholat, doa kedua orang tua, doa belajar, dan doa setelah sholat fardu.
kanat fardu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salamu minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa huwa ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.